Baik, hari ini saya mendapatkan tugas dari Dr. Pratiwi untuk memberikan tentang pertumbuhan perkembangan orofasial, ya. Jadi sebenarnya kalau ini ada di ilmu anatomi, itu masuk di embriologi. Jadi mungkin masih ingat dulu semester 1 kita mempelajari tentang pembagian ilmu anatomi, ya. Salah satunya di situ disebutkan ada Human Developmental Anatomy. Nah, karena kita mempelajari ilmu embriologi, seharusnya juga dimulai dari awal, ya. Jadi biasanya kalau kita belajar anatomi itu, kita belajar dulu asal usul satu jaringan, asal usul satu organ, dan ke. Jadi mungkin kalau kalau kalian belajar di textbook anatomi, urutannya seperti itu, ya. Jadi kita belajar dulu asal usulnya, kemudian baru lanjut. Karena dari sana nanti kita baru bisa tahu kenapa ini dipersarafi oleh ini dan seterusnya. Baik, saya izin off cam, saya mulai saja. Baik, kita mulai saja. Kita pertumbuhan dan perkembangan orofasial. Jadi kita mulai dari perkembangan prenatal. Kita lompat dari bagaimana sigut terbentuk, ya. Sigut itu terbentuk pada saat spermatozoa bertemu dengan ovum. Nah, itu kita lewati. Mungkin masih ingat bahwa adanya itu atau terjadinya di tuba falopii. Sebentar ya. Oke. Kemudian nanti akan berjalan, ya, berjalan ke arah uterus untuk nanti terjadi nidasi, tertanam di sana. Baru nanti kita akan masuk ke sini. Nanti kan ada, uh, mungkin masih ingat, saya tidak tahu apakah ini diberikan di biologi oral atau yang lain, ya, karena ini sudah saya skip dari anatomi. Jadi nanti selnya membelah menjadi dua, kemudian menjadi kelipatannya dan seterusnya. Ini mungkin kalian pelajari juga pada saat SMA. Kita langsung melompat ke minggu ketiga dan ke-8. Jadi pada perkembangan prenatal itu sebenarnya dibagi menjadi dua bagian, yaitu embryonic period, ya. Jadi ada dimulai dari saat fertilisasi sampai embrio ini akan berkembang. Kemudian pada saat kehamilan minggu ke-9 sampai dengan lahir, itulah yang kita sebut dengan fetal period. Jadi pada saat ini kita tidak lagi menyebut janin itu sebagai embrio, tapi fetus. Nah, kalau pada saat fetus, maka yang terjadi sudah bukan tumbuh kembang lagi, ya. Bukan sudah dari kecil, kemudian volumenya bertambah, tapi lebih ke diferensiasi. Jadi mulai jaringannya itu berubah bentuk, mengikuti nanti dia akan menjadi apa. Jadi jaringannya itu sudah ada pada saat masa embrionik. Nah, sekarang kita lihat. Kalau kita lihat ini dari arah lateral tapi vertikal, ya, maka ini adalah perlekatan ke dinding uterus, ya. Setiap periodenya seperti ini. Nah, ini kita bandingkan dengan arah sagital, ya, sama tapi horizontal. Nah, maka kita lihat ini yolk sac-nya, ya. Kemudian nanti akan melengkung. Jadi kita menyebutnya sebagai head fold, jadi melipat di daerah kepala, kemudian di daerah kauda, ya, ini juga melipat. Nah, daerah ini yang kita sebut dengan foregut, midgut, hindgut, masih ingat ini adalah daerah saluran pencernaan yang dimulai dari pharynx, ya, kemudian organ-organ digestif yang lain. Oke, jadi ini yang terjadi pada saat tumbuh kembang. Nah, ini ada tonjolan, ini adalah memang jantung, ini adalah terbentuk lebih dahulu. Ya, baik, saya lewati. Nah, kalau kita lihat seperti ini, maka ini adalah daerah kepala, bakal kepala, ya. Ini foregut, midgut, hindgut, ini nanti yang kita pelajari untuk pertumbuhan kepala leher itu berasal atau
berdekatan dengan faring, berhubungan dengan daerah foregut yang merupakan bakal faring. Oke, saya lanjut. Nah, pada minggu ketiga fase embrio, ini nanti akan terdiri dari 3 lapisan. Kalau kita lihat dari arah frontal, maka yang paling tampak itu adalah daerah yang nantinya akan menjadi daerah ventral, ya, dahi, namanya prominensia frontalis. Nanti ada satu daerah yang tadinya merupakan ada membrannya, tapi nanti akan terbuka, ruptur, yang nanti akan menjadi bakal mulut. Nah, di daerah sinilah nanti ada lipatan-lipatan, ya, dari prominensia frontalis tadi yang menjadi bakal dahi, kemudian stomodeum yang menjadi bakal mulut, nanti akan ada tonjolan-tonjolan yang disebut dengan arcus pharyngealis. Arcus pharyngealis inilah yang nanti akan membentuk struktur orofasial. Kita lihat nanti. Jadi, daerah tadi yang sudah saya sebutkan adalah membran bukofaringeal yang memisahkan dari cairan amniotik tadi ya, kaviti amniotik dengan daerah yang akan menjadi bakal faring, yaitu foregut. Nah, sebenarnya membran ini, masih ingat ya, kalau pelajaran histologi, ada 3 lapisan yang kita kenal, ektoderm, mesoderm, dan endoderm. Nah, di sini belum ada mesodermnya, tapi daerah ektoderm dan endoderm itu yang bertemu. Nah, inilah yang membentuk membran bukofaringeal. Nanti pada akhir minggu ketiga membran ini akan ruptur. Jadi jaringannya menghilang membentuk cavum oris primitif. Nanti kita akan ada beberapa istilah yang tidak saya terjemahkan karena memang agak sulit. Jadi misalnya primitif, kemudian ada future gitu ya, future faring misalnya, karena semuanya itu menggambarkan bakal atau calon. Kita lihat. Jadi inilah yang disebut dengan prominensia frontalis yang nanti akan membentuk daerah kepala atau wajah bagian atas. Ya. Nah, ini yang disebut dengan stomodeum atau bakal rongga mulut kita, dan inilah lipatan-lipatan yang nanti membentuk struktur orofasial, yaitu arcus pharyngealis. Oke, saya lanjut. Nah, pada daerah future faring tadi, nanti ada kantung-kantung, yaitu pouch atau sakus. Kemudian nanti akan terbentuk, jadi pouch-pouch ini nanti akan bertemu, ya. Jadi sebenarnya adalah bagian endoderm dari pharynx yang nanti bertemu dengan permukaan ektoderm yang disebut dengan closing membran. Nanti kita lihat supaya lebih jelas, nanti kita lihat gambarnya. Setiap pouch, jadi kantung-kantung ini nanti saling berlanjut gitu ya, dibatasi oleh tonjolan-tonjolan yang disebut dengan arcus pharyngealis. Kita lihat saja. Baik, sekarang kita lihat. Jadi ini tadi yang head yang melipat tadi, ya. Ini yang tail di sini, ini bakal jantung, lihat, ya. Daerah cardiac prominence, ini stomodeum. Saya ulang ya. Jadi ini adalah head fold tadi. Kemudian ini sebenarnya tadinya ada membran bukofaringeal, ya, memisahkan dengan amnion KVT dengan future faring di sini. Ya, jadi foregut ini future faring. Nanti disinilah akan terbentuk tonjolan-tonjolan. Di antara tonjolan, kalau kita lihat dari arah interna itulah pouch. Tapi kalau kita lihat dari arah luar, ini membentuk lipatan yang disebut dengan groove atau cleft. Nah, setiap arcus, setiap arch, setiap pouch, setiap cleft itu nanti akan menjadi bakal struktur orofasial kita. Gitu ya. Jadi kalau kita lihat ini adalah arkusnya. Ya, ini arkusnya, ini cleft-nya atau groove-nya, nanti yang pouch-nya belum kelihatan, nanti kita lihat. Nah, arcus pharyngealis ini tersusun dari cephalocaudal, jadi bakal kepala sampai ke arah kaudal. Kita di sini belum bisa menunjukkan mana superior,
mana inferior ya. Karena kalau kita lihat posisinya tadi, nah ini kita tidak bisa menyebutkan superior, inferior, atau anterior, posterior. Tapi dari cefalo berarti bakal kepala sampai ke kaudal di sini. Oke, jadi daerah arcus pharyngealis itu ada di sini. Ya, yang tadi tonjolan-tonjolan yang berlipat-lipat tadi ada di sini ya karena berhadapan dengan bakal faring. Saya lanjut. Nah, tadi sudah saya sebutkan. Nanti di luarnya tadi sudah ada yang disebut dengan pharyngeal cleft atau kalau di gambar tadi disebut dengan pharyngeal groove. Sama ya. Nah, dengan demikian pods-nya itu nanti akan berhadapan ya. Kita lihat saja. Kita lihat dari arah depan tadi sebenarnya gambaran yang tadi sudah ada. Ini adalah prominensia frontalis, jadi mulai dari dahi sampai nanti akan membentuk wajah bagian tengah. Ini adalah bakal hidung kita. Oke. Yang di samping di sini bakal mata atau optik kita itu masih di lateral, ya, masih belum berjalan ke arah medial. Oke, nah ini adalah arcus pharyngealis tadi. Ini semua berhadapan dengan faring. Jadi di bagian dalam itu ada foregut yang dipisahkan oleh membran bukofaringeal ini yang akhirnya disintegrasi atau ruptur nanti akan membentuk bakal rongga mulut. Di sini kita masih semuanya kita sebut dengan bakal ya karena belum. Kemudian ini kalau kita lihat dari arah lateral. Nah, inilah daerah yang nanti akan membentuk faring. Oke, saya lanjut. Nah, jadi apa yang tadi saya sebutkan, ini tadi kita melihatnya dari arah lateral, berarti ini pharyngeal cleft yang tadi saya tunjukkan. Ya, ini semua adalah arcus pharyngealis, tonjolan-tonjolan ini. Dari arah depan ini, kita melihat pharyngeal pods, ya, cekungan ini. Yang di sini adalah pharyngeal cleft. Jadi closing membran itu adalah pertemuan endoderm dari pods ini dengan ektoderm. Jadi tadi ada kata-kata closing membran karena ektodermnya dan endodermnya, ektoderm dan endodermnya ini bertemu tanpa terputus adanya mesoderm. Nanti dari sinilah ada, kan kita tidak bisa membayangkan ya, kok bisa ya gitu ya. Nah, itu nanti akan terbentuk di dalam arcus pharyngealis. Kita punya bakal arteri, nervus, tulang, otot itu ada di dalam sini. Ini nanti yang akan membentuk struktur orofasial kita. Sekali lagi ini yang biru ini adalah ektoderm, yang di bagian dalam ini adalah endoderm. Oke, saya lanjut. Kita ke pharyngeal pods dulu. Ada 5 kantung pods, di mana pods yang kelima itu biasanya tidak ada. Atipik atau atipikal itu tidak ada. Sehingga sering dianggap bagian dari pods keempat. Sekarang kita lihat apa yang dibentuk dari pharyngeal pods yang pertama. Di bagian ventral, jadi kita bayangkannya di sini ya, ini pharyngeal pods, kantung-kantung ini, nanti ventralnya akan membentuk lidah. Dorsalnya itu seperti tabung, kemudian berhubungan dengan closing membran. Jadi kalau kita lihat ini, ya dari daerah sini, ini nanti berhubungan dengan cleft dan closing membran. Itu dorsalnya. Kemudian bagian yang dekat faring nanti akan membentuk tuba auditiva. Masih ingat pada saat kita belajar anatomi, ada lubang di daerah nasofaring yang menghubungkan faring dengan telinga bagian tengah. Masih ingat ya? Namanya muara tuba auditiva. Kemudian bagian yang terdekat dengan closing membran nanti akan membentuk cavum timpani media. Besar dulu. Ya, akan membentuk cavum timpani media atau rongga telinga bagian tengah. Closing membrannya
akan membentuk membran timpani. Jadi ini biasa kita sebut dengan gendang telinga ya, membran timpani. Lalu pharyngeal cleft pertamanya akan membentuk lubang telinga kita bagian luar, yaitu meatus acousticus externus. Jadi bisa diikuti ya, daerah pharyngeal pods-nya nanti, kita kembali ke sini, ya akan membentuk daerah yang berhadapan atau ikut membentuk cavum timpani. Oke. Sedangkan closing membrannya akan membentuk membran timpani, cleft-nya membentuk meatus acousticus externus. Kemudian di pharyngeal pods yang kedua, berarti kantung berikutnya, ini tadi masih berhubungan dengan bakal lidah, developing tongue. Kemudian dorsalnya itu nanti akan diisi, diinfiltrasi oleh jaringan limfoid sehingga terbentuk tonsila palatina. Jadi bisa mengikuti ya, dari atas ke bawah, dari sefalo ke kaudal, berarti mulai dari daerah telinga, ya, kemudian ke bawah ke daerah isthmus faucium, itu nanti ada tonsila palatina. Itu berasal dari pharyngeal pods kedua. Kadang kalau dipikir kok bisa gitu ya, tapi ya itulah. Jadi nanti tumbuh kembangnya itu asalnya dari pharyngeal pods, pharyngeal cleft, dan arcus pharyngealis. Kita lanjut di pharyngeal pods ketiga pada minggu kelima, maka akan ada jaringan paratiroid yang terbentuk di situ, di endoderm, di dorsal dari pods, sehingga nanti kita itu sebenarnya kita pada saat anatomi tidak belajar glandula paratiroid, tapi sebenarnya di lateral dari glandula tiroid kita, masih ingat pada saat belajar anatomi 2, di lateralnya itu ada glandula atau kelenjar paratiroid yang cukup kecil. Ya, nah itu asalnya dari pharyngeal pods yang ketiga untuk yang inferior. Sedangkan yang ventral ada terbentuk timus. Nah, mungkin SMA sudah familiar dengan istilah ini, glandula timus. Ini pada orang dewasa secara perlahan akan menghilang. Ya, jadi timus ini pada mulanya terbentuk, tapi lama-lama akan menghilang atau mengecil. Pharyngeal pods yang keempat, ini juga ikut membentuk timus, dan dorsalnya membentuk, kalau yang atas itu membentuk glandula paratiroid inferior, di sini membentuk glandula paratiroid superior. Jadi terbalik. Yang terakhir, pharyngeal pods 5 tadi sudah dianggap atipik, ya, biasanya tidak ada, tapi ada dua teori. Kalau nanti dia dianggap ada, maka ini sebenarnya bagian dari glandula tiroid. Tapi kalau tidak, ini membentuk daerah faring yang bagian kaudal. Sekarang kita lihat supaya nggak bingung dari apa yang saya sebutkan. Karena tadi cuma membayangkan. Maka inilah pharyngeal pods yang tadi saya sebutkan. 1, 2, 3, 4. Menjadi apa? Ada bagian yang closing membrannya membentuk tuba auditori, dan bagian dorsalnya membentuk cavum timpani. Yang pertama. Yang kedua, terbentuk tonsila palatina karena migrasi dari jaringan limfoid. Yang ketiga, membentuk glandula paratiroid inferior dan timus. Ini ya, dari yang ketiga. Pharyngeal pods yang keempat membentuk glandula paratiroid superior. Sedangkan yang kelima ini dianggap bagian dari yang keempat. Ini tadi disebutkan ada corpus ultimobrachialis. Gitu ya. Jadi ini adalah daerah pharyngeal pods yang membentuk bakal dari apa yang saya sebutkan di sini. Oke. Ingat, ini tadi yang closing membran tadi ya, yang berdekatan antara endoderm dan ektoderm. Yang di sini pharyngeal pods, yang di sini adalah pharyngeal cleft. Jadi cleft-nya tadi sudah disebutkan membentuk meatus acousticus externus. Ini ya, pharyngeal cleft yang pertama. Oke, saya lanjut. Jadi pharyngeal cleft ini
adanya di eksternal. Yang 2, 3, 4 itu tertutup. Jadi boleh dibilang tidak berkembang, tapi menjadi satu sinus, namanya sinus cervicalis. Ya, jadi yang terbentuk hanya atau yang berkembang di sini hanyalah meatus acousticus externus yang berasal dari pharyngeal cleft pertama. Ini ya, jadi meatus acousticus externus atau bakal lubang telinga kita bagian luar itu berasal dari pharyngeal cleft pertama, sedangkan 2, 3, 4-nya menjadi satu di sini. Oke, jadi ini tuba auditori, cavum timpani, tonsila palatina, ini tadi yang sudah saya jelaskan, ini adalah pharyngeal pods. Kita ke arcus pharyngealis. Mungkin masih ingat bahwa bagian dari wajah kita, ototnya ya, kemudian bagaimana bagian-bagian dari wajah atau otot itu diinervasi oleh persarafan atau nervus yang berbeda. Jadi setiap arkus itu nanti ada bakal tulang, bakal otot, bakal saraf, bakal arteri. Struktur tulangnya itu tidak hanya tulang nantinya menjadi tulang, tapi juga kartilago ya dan ligamen. Nah, ototnya itu tidak berasal, tidak selalu dihasilkan di situ, tapi bisa jadi dia akan bermigrasi ya. Karena kan semakin tumbuh membesar kan ototnya tidak akan berada di satu tempat tapi bermigrasi. Nah, bagaimana kita tahu dia dari arcus pharyngealis yang mana? Itu kita bisa identifikasi dari persarafannya. Kita mulai dari arcus pharyngealis pertama. Jadi komponen tulang yang ada di sana itu ada cartilago Meckel yang nanti akan membentuk tulang telinga kita ya di daerah cavum timpani media. Jadi kalau kita lihat di situ salah satunya malleus. Kemudian yang bagian tengah itu nanti akan membentuk ligamentum spheno-mandibula. Bisa membayangkan ya, dari daerah tulang sphenoid atau sphenoidalis ke arah mandibula. Nah, mandibula ini dianggap berasal dari cartilago Meckel, tapi sebenarnya tidak. Ya, karena cartilago Meckel ini nanti akan membentuk tulang telinga. Ya, tadi ada malleus, ini ada incus. Kita tidak mempelajari telinga ya, tapi sepertinya ini ada diajarkan di biologi SMA. Nah, bagaimana dengan komponen otot dari arcus pharyngealis pertama? Jadi otot-otot mastikator kita, yaitu masseter, temporalis, pterygoideus lateral medial, itu berasal dari arcus pharyngealis pertama. Kemudian otot-otot dasar mulut. Nah, kita ketemu lagi ya dengan anatomi. Musculus mylohyoid, musculus digastricus venter anterior, musculus tensor timpani, kemudian ada otot palatum, tensor veli palatini, ini juga berasal dari arcus pharyngealis pertama. Kemudian sarafnya atau nervusnya atau inervasinya akan membentuk nervus trigeminus. Jadi kita bisa paham mengapa otot-otot mastikator kita ini inervasinya dari cabang nervus trigeminus yaitu nervus mandibularis. Gitu ya. Jadi semuanya karena berasal dari arcus pharyngealis yang sama yaitu yang pertama. Kita ke arcus pharyngealis yang kedua. Di sini masih ada salah satu tulang yang terbentuk jadi tulang telinga yaitu stapes. Kemudian nanti ada membentuk juga processus styloideus, ligamentum stylohyoid, kemudian os hyoid. Ini juga berasal dari arcus pharyngealis kedua. Maka ototnya akan yang terbentuk itu adalah otot-otot semacam platisma, stylohyoid, dan facial muscle. Jadi otot mimi atau facial muscle kita ya yang membuat kita bisa menggerakkan, mengerutkan wajah, tersenyum dan seterusnya itu berasal dari arcus pharyngealis kedua.
Dan ini kita bisa telusuri komponen sarafnya adalah nervus facialis. Jadi bisa diterima bahwa otot mimi ini diinervasi oleh nervus facialis karena berasal dari arcus pharyngealis yang pertama. Kita ke arcus pharyngealis yang ketiga. Nah, di sini kalau kita lihat, maka daerah osioid, ya, kartilagonya ini berasal dari pharyngeal ketiga. Kemudian komponen ototnya, ini yang saya sebutkan hanya satu ya, tapi sebenarnya ada beberapa. Contohnya adalah stylofaring. Nah, kita masih ingat pada saat belajar regio coli ya, ada nervus glosopharynx ya. Nervus glosopharynx ini juga mempersarafi sepertiga posterior lidah. Ternyata berasal, nanti kalau kita lihat di pertumbuhan perkembangan lidah, nanti kita akan lihat kenapa ya kok sarafnya dari nervus glosopharynx. Kemudian arcus pharyngealis 4 sampai 6 nanti ini yang akan membentuk larynx ya. Karena merupakan bakal dari kartilago tiroid, krikoid dan arytenoid. Dan masih ingat pada saat belajar laring ya, inervasinya dari nervus vagus. Saya lanjut. Jadi sekali lagi kita lihat ini pons, ini cleft, ini arcus pharyngealis. Tadi kalau yang pertama maka komponen sarafnya nervus trigeminus, komponen ototnya adalah otot-otot mastikator, otot-otot dasar mulut. Kemudian arcus pharyngealis kedua itu masih ingat ada otot-otot wajah atau facial muscle, nervusnya nervus facialis. Kemudian ada arcus pharyngealis ketiga, nervus glosopharynx, ya, kemudian otot-otot pharynx, stylofaring salah satunya. Kemudian nanti ada arcus pharyngealis keempat, ya, nervusnya nervus vagus untuk otot larynx. Gitu ya. Jadi inilah urutan ya dari persarafan dan otot yang dibentuk oleh arcus pharyngealis. Saya lanjut. Ada pertanyaan sampai sini? Saya lanjut ke, jadi itu tadi adalah bakal wajah ya. Sebelum akhirnya nanti kita, struktur orofasial. Jadi tidak hanya wajah ya, tapi bagian-bagian dari orofasial. Kita sekarang ke perkembangan wajah. Jadi kalau kita lihat tahapannya, ini adalah prominensia frontalis ya. Kita lihat tahap berikutnya ini setelah membran bukofaringialnya ruptur, ini adalah bakal hidung kita, ini bakal mata masih di lateral. Ini kemudian nanti akan membentuk alanasi. Ini daerah buke atau pipi. Nah, ini mulai terbentuk lens kita atau optik atau bakal mata. Nah, ini kemudian akhirnya sudah fusi, sudah bersatu. Nanti kita pelajari satu-satu. Jadi setelah ini semua nanti terbentuk ya, nah seperti ini. Nanti akan bergabung. Makanya kalau ada kegagalan pertumbuhan perkembangan ya, ada kegagalan pertumbuhan perkembangan, maka kita mengenal dengan celah ya. Kita mengenal celah bibir atau lip cleft gitu ya, atau lip cleft palate. Mungkin itu sudah biasa kalian dengar, tapi sebenarnya juga ada celah wajah. Jadi kalau ada kegagalan pertumbuhan wajah, kemudian bagian-bagian yang seharusnya menyatu ini tidak tergabung, maka bisa terjadi ya. Jadi ada daerah celah yang tidak berfungsi atau tidak bergabung dengan baik. Saya lanjut, kita ke perkembangan wajah. Jadi wajah itu mengitari stomodeum atau bakal mulut, ya, yang tadinya dibentuk oleh membran bukofaringial. Yang kemudian nanti minggu ketiga akan ruptur sehingga berhubungan antara dunia luar ya tadi amnion cavity tadi dengan foregut.
Nah, tonjolan-tonjolan yang mengitari daerah rongga mulut kita tadi dimulai dari prominensia frontalis yang membentuk daerah dahi dan jadi wajah bagian atas ya, itu tidak berpasangan. Tadi sudah saya tunjukkan. Tapi yang dari arcus pharyngealis itu berpasangan. Jadi dari arah lateral kanan kiri. Yaitu ada namanya, kalau arcus pharyngealis pertama itu terbagi menjadi dua prosesus, yaitu prosesus maxillaris, jadi arahnya dari samping atau lateral stomodeum, dan prosesus mandibularis. Nanti daerah yang membentuk hidung namanya nasal plakut. Nah, ini ya, nasal plakut ya, pada ini nanti akan bergerak menutup prosesus frontalis persis di atas stomodeum. Nanti pada akhir minggu kelima plakut ini ini banyak yang tidak saya terjemahkan ya, karena nanti akan berbeda arti. Terletak di dasar dari titik. Jadi nasal pit itu, hidung kita itu tadinya berbentuk semacam titik pit gitu, yang nanti akan dikelilingi oleh prosesus nasalis, lateralis, dan medialis. Itu berasal dari prosesus atau prominensia frontalis. Nah, sekarang kita lihat. Kalau ngomong saja mungkin tidak bisa membayangkan. Jadi daerah dahi ini tidak berpasangan. Ini adalah prosesus frontalis, atau mungkin kalian baca di textbook lain namanya prominensia frontalis. Ini bakal mulut kita, yaitu stomodeum. Nah, ini adalah arcus pharyngealis pertama. Jadi prosesus maxillaris dan prosesus mandibularis. Ya, ini tidak berpasangan, yang ini berpasangan. Nanti akan bergerak ke tengah. Nah, bakal hidung kita ada di sini. Ya, bakal hidung kita ada di sini. Kok ini mandibular arch, Dok? Jadi arcus pharyngealis pertama, nama lainnya adalah arcus mandibularis. Yang kedua nama lainnya adalah arcus hyoid. Jadi ini pada minggu keempat ya, ini akan mulai bergerak ya sampai terbentuk daerah wajah kita. Nah, prominensia ini lihat, frontalis atau frontonasalis itu nanti akan terbagi dua. Jadi nasalis medialis ini yang bergerak ke tengah membentuk segmen intermaksila, jadi bagian tengah hidung kita. Filtrum, tahu filtrum enggak? Bibir kita yang di rahang atas ini kan ada cekungannya persis di bawah hidung di garis medial, itu namanya filtrum. Kemudian bagian rahang atas yang membentuk atau nantinya menjadi tulang alveol di daerah insisif itu juga dari nasalis medialis. Kemudian palatum kita, yang jadi palatum kita itu terbentuk dari tiga bagian. Makanya gampang atau mudah kalau ada gangguan pertumbuhan terjadi cleft palate atau celah langit-langit. Karena sebenarnya palatum kita itu ada tiga bagian tadinya yang nanti akan bergabung. Salah satunya adalah palatum primer. Jadi saya ulang ya, bagian tengah wajah kita itu terbentuk dari prosesus nasalis medialis yang nanti akan membentuk daerah ini. Sedangkan yang di lateral, prosesus nasalis lateralisnya akan membentuk cuping hidung kita atau alanasi. Nah, di yang nasal pit ya akan terbuka ke arah stomodeum, tapi nantinya setelah nasalis medialis dan prosesus maxillaris itu bergabung ya, baru terbentuk lubang hidung. Nah, kita mengenal ada ductus nasolacrimalis. Masih ingat? Saluran kelenjar air mata yang berhubungan dengan hidung kita. Nah, itu adanya adalah di antara prosesus maxillaris dan proses frontalis. Loh, itu kan ke lateral, Dok. Padahal kan kelenjar air mata kita ke bawah. Nah, masih ingat? Jadi harus dipahami bahwa tadinya ini arahnya lateral. Jadi nanti kita lihat ya, supaya bingung. Ini prominensia frontalis. Nah, daerah prosesus nasalis medialis yang tadi saya sebutkan membentuk segmen intermaxillaris itu di sini.
Ini prosesus nasalis lateralis. Bisa ya? Jadi sekali lagi dari atas ini terbentuk prominensia frontalis, nanti akan terbagi dua, nasalis medialis dan nasalis lateralis. Ini ya, yang nasalis lateralis membentuk cuping hidung kita, ala nasi, yang nasalis medialis itu terus bergerak ke bawah. Jadi nanti ikut membentuk bibir atas bagian tengah, ikut membentuk palatum primer. Saya, jadi ini nasal pitnya itu tadinya terbuka ke arah stomodeum, tapi kemudian kalau ini sudah berkembang ya sudah dia akan membentuk lubang hidung. Saya, nah yang prosesus maxillaris ini dari arcus pharyngalis pertama ya sebenarnya jadi satu dengan ini itu nanti akan bergerak ke medial ya, jadi ini akan tertutup yang di sini akan membentuk daerah pipi dan bibir atas. Ini yang prosesus mandibularisnya. Oke, jadi ini akan terbentuk pada saat minggu ke-6 kehamilan. Sekali lagi, bagaimana kalau ada gangguan-gangguan, makanya pada ibu-ibu hamil selalu diminta untuk mengkonsumsi segala sesuatu yang dianggap bisa mengganggu pertumbuhan perkembangan ini, ya, supaya tidak ada cleft lip, tidak ada cleft palate, tidak ada cleft atau facial cleft, ya. Jadi ada obat-obatan tertentu, rokok, alkohol, ya, drug itu dihindari karena diduga bisa mengganggu pertumbuhan perkembangan ini. Oke, saya lanjut. Tadi adalah daerah segmen intermaksila, ya, pembentukan hidung dan seterusnya kita ke pembentukan pipi. Jadi sebenarnya nanti akan terjadi perluasan kulit ya di daerah prosesus maksilaris dan seterusnya tadi nanti akan muncul atau tumbuh otot-otot bukal yang sebenarnya berasal dari arcus pharyngalis kedua. Sehingga kita tadi sudah belajar bahwa arcus pharyngalis kedua itu nanti membentuk facial muscle. Ya, jadi di dalam prosesus maxillaris dan mandibularis, jadi bagian pipi, itu ototnya itu dari arcus pharyngalis kedua, sehingga facial muscle diinervasi oleh nervus facialis. Oke, jadi kalau jaringannya itu dari prosesus maxillaris dan mandibularis, tapi ototnya dari arcus pharyngalis kedua. Kita ke pembentukan bibir. Di sini ada dua teori, ya. Bisa ada yang menganggap bahwa bibir kita itu seluruhnya dari prosesus maksilaris. Tapi ada yang menganggap bahwa kalau yang sentral tadi sudah disebutkan, jadi yang intermaksilar atau filtrum itu dari prosesus frontonasalis, yang lateral dibentuk oleh prosesus maksilaris. Jadi kalau kita lihat di sini, jadi ada yang menganggap bibir kita ini dari satu prosesus maksilaris, ya, tapi ada yang menganggap yang satu dari prosesus yang ini, yang bawah dari prosesus yang ini. Gitu ya. Saya lanjut. Sampai akhir minggu ke-6 kehamilan ya intrauterin, bibir dan gingivanya itu kita tidak bisa bedakan. Jadi bibir kita dengan gingiva ya yang membentuk nanti tempat tumbuhnya gigi, daerah tulang alveol, itu kita tidak bisa membedakan data. Tapi nanti setelah terbentuk labial lamina, jadi mulai ada penebalan epitel pada daerah bibir, ya, baru nanti akan kelihatan bedanya, sehingga nanti akan terbentuk dua tonjolan, yaitu akhirnya ada batas antara dua tonjolan ini yang akan membentuk bakal vestibulum oris. Ya, jadi ada groove di antara bibir. Jadi sekali lagi bisa membayangkan ya antara labial bibir kita dengan gingiva gusi kita itu nggak ada batasnya. Tapi kalau nanti epitel bibir kita sudah mulai menebal, maka akan terbentuk cekungan yang nantinya vestibulum oris.
Baik, kita ke perkembangan palatum. Nah, perkembangan palatum tadi sudah disebutkan. Jadi ada dua bagian sebenarnya yang membentuk palatum kita, yaitu palatum primer dan palatum sekunder. Palatum primer itu berasal dari tadi, dari bagian tengah prosesus frontonasalis. Ya, jadi ada lempengan yang bentuknya segitiga yang nanti memisahkan daerah hidung kita, nasal pit ya, dengan stomodeum, bakal rongga mulut. Nah, di bagian medial yang superiornya itu nanti membentuk namanya. Jadi kalau kita melihat pertumbuhan perkembangan palatum ya, jadi palatum itu sebenarnya juga bergerak ke atas, ikut membentuk septum nasi. Bisa membayangkan ya, langit-langit keras kita, hard palate kita, itu di bagian medialnya itu bergerak ke atas. Jadi ikut membentuk septum nasi kita, sekat rongga hidung kita yang ada di medial. Sehingga terbagi nasal pit ini menjadi kanan dan kiri. Maaf. Nah, bagaimana kita membedakan, sebentar kayaknya kecepatan. Oke. Nah, sedangkan yang sekunder ya, ini baru muncul pada minggu ke-6, itu berasal dari prosesus maksilaris, yaitu dari kanan dan kiri. Saya ulang ya. Jadi prosesus kalau yang tengah palatum primer itu dari prosesus frontalis atau frontonasalis yang bergerak ke bawah ya, maka yang prosesus maksilaris itu nanti akan membentuk prosesus palatinus ke kanan ke kiri nanti bergabung di tengah. Jadi kegagalan pembentukan atau pertemuan dari prosesus palatinus inilah nanti yang menyebabkan celah langit-langit atau cleft palate atau cleft palate. Nah, bergeraknya adalah dari ujung posterior ya. Kemudian nanti mungkin bisa membayangkan prosesus maksilaris itu kan dari atas. Nah, nanti dia bergeraknya seakan-akan bergerak ke bawah, tapi nanti akan berjalan horizontal. Jadi kembali membentuk palatum kita saling mendekat di atas lidah. Nanti kita lihat gambarnya. Jadi fusion atau penggabungan yang terjadi itu adalah dari prosesus palatinus kanan kiri bertemu di tengah. Kemudian nanti antara primer kita yang tadi di tengah ke arah belakang. Nanti sama dengan palatum primer ini, palatum sekunder atau palatina sekunder itu juga bergerak ke atas membentuk septum nasi. Sekarang, foramen incisivus, masih ingat letak foramen incisivus? Di belakang incisif, antara incisif pertama kanan kiri rahang atas ada lubang yang dilalui oleh nervus, lakukan pencabutan gigi anterior rahang atas ya, maka daerah palatum pada foramen incisivus inilah nanti yang disuntikkan obat anestesi. Nah, foramen incisivus ini sebenarnya adalah sebagai tanda di sanalah pertemuan dari palatum primer dan palatum sekunder kanan dan kiri. Sedangkan yang di bagian belakang, di bagian posterior, itu nanti yang akan membentuk uvula. Pembentukan palatum ini terjadi dalam waktu 2 bulan. Jadi dimulai dari minggu ke-6, berarti kehamilan 1,5 bulan ya, sampai berjalan 2 bulan selanjutnya. Jadi kita lihat, ini kita lihat dari arah inferior ya. Ini prosesus frontalis tadi yang membentuk nasalis medial dan lateral. Ini adalah daerah nasal tadi, rongga hidung. Maka daerah palatum primer, ini lihat, ini berasal dari prosesus frontalis. Lihat, dia berjalan ke posterior. Nah, prosesus maksilarisnya membentuk prosesus palatinus yang nanti berjalan ke bawah. Ini sebenarnya ke bawah ya. Kemudian nanti kembali horizontal.
gitu ya. Jadi dia bergerak ke tengah. Oke. Nah, nanti setelah ke tengah di bagian ini dia juga bergerak ke atas ya, membentuk eh, septum nasi. Nanti bertemu dengan, masih ingat ya, septum nasi ada lamina perpendicularis dan osfomer. Masih ingat ya? Sekarang kita ke sini. Nah, inilah pertemuan dari palatum primer dan palatum sekunder kanan kiri yang ditandai dengan foramen incisivus di sini dan sutura palatina mediana. Kegagalan dari penggabungan inilah yang menyebabkan terjadinya celah langit-langit. Oke, saya lanjut. Kita ke perkembangan hidung. Lumayan banyak ya materinya. Jadi tadi sebenarnya sudah dijelaskan bahwa mula-mula dari satu titik nasal pit ya yang terpisah dari kavum oris primitif oleh membran oronasal. Nanti akan terbentuk pada minggu ke-6 ruptur ya sehingga rongga hidungnya akan terbuka ke arah kavum oris. Masih ingat koana? Jadi koana itu adalah yang menghubungkan kavum nasi dengan nasofaring. Nah, itu nanti akan mulai terbentuk juga karena dia akan terbentuk ke arah belakang. Jadi semuanya yang tadinya diawali dari ventral itu nanti akan terus berkembang ke belakang mengikuti juga perkembangan palatum. Ya, jadi ini kavum nasi ini juga memanjang ke arah posterior. Dari yang tadinya nasal pit kemudian terbuka, nanti dia terus berkembang ke belakang. Nah, hubungan antara hidung dan mulut ini tadi yang saya sebutkan akan terbentuk koana. Ya, di belakang palatum sekunder. Lalu di dinding lateral kavum nasi yang tadi sudah berjalan ke belakang, ada konka nasalis. Jadi kalau ada future konka, ini berarti bakal dari konka. Masih ingat di rongga hidung kita, kavum nasi kita, dinding medialnya itu adalah septum nasi, dinding lateralnya adalah tonjolan-tonjolan tulang yang disebut dengan konka nasalis. Nah, ini berkembang juga di dinding lateral. Baik, terakhir ini jangan khawatir, kita ke perkembangan lidah. Jadi lidah kita itu sebenarnya kalau masih ingat saya selalu tekankan, lidah ini kecil tapi cukup rumit. Ototnya beda ya, terdiri dari intrinsik ekstrinsik, kemudian persarafannya beda, masih dibagi lagi melalui sulcus terminalis. Nah, mengapa? Karena memang pembentukannya itu berbeda. Ini terdiri dari dua bagian, yaitu pars oralis, berarti yang terbentuk di daerah oral atau kavum oris, dan daerah pharyngealis. Di pars oralis itu nanti kita akan melihat corpus lingue, masih ingat ya, corpus lingue. Asalnya dari mana? Dari arcus mandibularis. Arcus mandibularis tadi apa? Sultan Rafi mungkin ingat apa arcus mandibularis? Arcus pharyngealis pertama. Jadi korpus lingue kita itu berasal dari arcus pharyngealis pertama. Kalau masih ingat penjelasan saya di awal, arcus pharyngealis pertama itu membentuk nervus trigeminus. Sehingga persarafan 2/3 anterior lidah, termasuk korpus lingue, berarti itu dari nervus lingualis. Nervus lingualis cabang dari apa? Nervus mandibularis. Nervus mandibularis cabang dari apa? Nervus trigeminus. Jadi sekali lagi kita bisa menelusuri mengapa ya kok lidah bagian depan ini diinervasi oleh nervus lingualis, yang belakang beda. Ya itu tadi karena bakalnya ya pembentukannya itu berasal dari arcus pharyngealis yang berbeda. Gitu ya caranya belajar.
Ini yang di depan atau yang 2/3 anterior. Sedangkan radix linguae, ini corpus linguae, ini radixnya, sepertiga posteriornya, itu namanya pars pharyngealis. Ini dibentuk oleh 3 arkus. Arkus pharyngealis kedua, ketiga, dan keempat. Nanti epitel dari tadi ektoderm itu nanti akan membentuk cekungan yang kita kenal dengan sulcus terminalis. Kalau kita menjulurkan lidah akan tampak cekungan yang berbentuk huruf V terbalik. Ya, itulah sulcus terminalis. Nah, linguae ini terbentuknya sekitar minggu keempat. Jadi ada 2 tonjolan mulanya ya lateral dan di medial yang disebut dengan tuberculum impar. Tadi sudah saya sebutkan, ini asalnya dari arcus pharyngealis pertama. Nanti selanjutnya berkembang tonjolan di midline, jadi di belakang tuberculum impar, itu nanti ada namanya copula, asalnya dari arcus 2 dan 3. Nanti kita lihat gambarnya supaya nggak bingung. Nah, tonjolan lingual lateral dan copula tadi nanti akan bergabung, ya. Tadi yang ini saya terjemahkan, tapi sebenarnya tonjolan kalau kalian baca di textbooknya ini swelling ya. Ada yang ada yang menyebutnya sebagai swelling lateral linguae gitu. Saya terjemahkan sebagai tonjolan karena kalau swelling kan kayak pembengkakan kalau diterjemahkan. Tapi ini sebenarnya adalah satu tonjolan. Tonjolan lingual lateral dan pupula tadi akan bergabung membentuk 2/3 anterior lidah. Ya, karena dari arcus pharyngealis pertama, maka inervasinya berasal dari nervus trigeminus. Jadi sensorinya dari lidah untuk 2/3 anterior dari arcus pertama, tapi touchbudnya dari arcus pharyngealis kedua. Karena ada nervus facialis, yaitu chorda tympani. Jadi kita kembali belajar anatomi ya. Mengapa kalau ini lebih belajarnya sebenarnya lebih mundur. Jadi mengapa kok diinervasi ini, mengapa ototnya ini dan seterusnya. Nah, bagian sepertiga posterior lidah, radix linguae-nya itu berasal dari arcus pharyngealis ketiga. Meskipun masih ada juga bagian yang berasal dari arcus 2 dan 4. Kalau masih ingat sepertiga posterior lidah itu inervasinya berasal dari nervus glosopharynx. Jadi kalau kita tadi kembali ke awal, arcus pharyngealis ketiga ini yang membentuk nervus glosopharynx. Gitu ya. Baik. Nah, kita mengenal foramen caecum linguae. Jadi sulcus terminalis kan ketemu di tengah, membentuk saluran buntu. Nah, ini sebenarnya pada saat perkembangan embrio ini adalah satu muara saluran yang menghubungkan lidah dengan glandula tiroid. Ya, jadi antara tuberculum impar dan cupula itu nanti sebenarnya ada hubungan dengan glandula tiroid. Ya, jadi ada ductus tireoglossus, tapi pada saat sudah mulai berkembang dia akan menutup. Setelah itu barulah terjadi infiltrasi otot. Jadi struktur lidah tadi itu masih bakal, nanti akan terjadi infiltrasi otot yang membentuk otot-otot lidah. Nah, mengapa pergerakan otot lidah itu nervusnya beda? Kan tadi sensorisnya, touchbudnya itu berdasarkan lokasi arcus pharyngealisnya ya. Tapi kalau otot lidah pergerakannya kan dari nervus 12. Mengapa? Karena ototnya berasal dari regio occipitalis. Ini bukan bagian dari arcus pharyngealis. Gitu ya. Baik, saya lanjut. Ini terakhir. Jadi kita lihat ini ya. Swelling tadi. Ini bibir. Ini adalah bakal lidah kita. Ya, ada daerah lateral swelling, kemudian ada tuberculum impar. Nah, inilah yang merupakan muara ductus tireoglossus tadi yang menutup membentuk foramen caecum. Ini adalah 2/3 anterior lidah, ya, yang sensorisnya berasal dari arcus pharyngealis pertama yaitu nervus lingualis,
sebatnya sedikit dari arcus pharyngealis kedua. Yang ini ya, ini yang membentuk radix linguae. Jadi ini ya, ini berasal dari mana? Arcus pharyngealis 3, yaitu nervus glosopharynx. Oke, nah ototnya baru setelah itu akan bermigrasi dari daerah caudal arcus pharyngealis, sehingga persarafannya tidak lagi dari arcus pharyngealis tapi dari nervus hypoglossus. Jadi ini adalah sulcus terminalis dengan foramen caecum, ini radix linguae, ini daerah corpus linguae. Kemudian ini tadi yang pembentukan palatum dari palatum primer, dari arah frontonasalis, ya, yang ini dari processus maxillaris, ketemunya di sini. Jadi penggabungannya di sutura palatina mediana, dan di sini ada foramen incisivus. Bisa ya? Ke belakang, jadi dia nanti akan bergerak terus ke atas dan ke belakang. Ya, yang ke belakang membentuk uvula, yang ke atas membentuk septum nasi. Ya, jadi kalau ada cleft palate, maka sebenarnya jadinya ada hubungan antara kafum nasi dengan rongga mulut atau kafum oris. Ini biasanya kalau ada begitu, maka koreksinya itu kalau pada bayi masih menggunakan obturator. Ya, dulu zaman saya masih ada kita pelajari di prosto, tapi sekarang sepertinya itu sudah masuk di kompetensinya PPDGS. Ya, kalian mungkin sudah tidak diajari untuk membuat obturator. Jadi ada alat ya semacam gigi palsu basis gigi tiruan gitu ya, supaya si bayi ini bisa menelan cairan gitu ya, susu misalnya, sehingga cairannya tidak masuk ke rongga hidung. Baik, saya kira itu yang bisa saya berikan hari ini. Cukup